Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Dr. Cynthia, dokter yang tugas pada hari ini. Sebelumnya apakah benar yang Bapak Made? Usia 40 tahun, alamatnya di Banjarnegara ya Pak ya? Ya, dari analisis sebelumnya, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Bapak. Jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada paru Bapak untuk mengetahui keluhan Bapak lebih lanjut. Mungkin nanti akan merasa sedikit tidak nyaman, apakah Bapak bersedia? Iya, baik, nanti sebelum melakukan pemeriksaan saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu Pak ya. Jadi sebelum pemeriksaan, pastikan pasien sudah membuka bajunya terlebih dahulu agar kita bisa lebih leluasa melakukan pemeriksaan pada dada pasien. Kemudian pastikan juga kita berada di sebelah kanan pasien dalam melakukan pemeriksaan. Baik, yang pertama kita bisa lakukan inspeksi terlebih dahulu di wajah pasien. Kita bisa lihat di bagian mulutnya, apakah dia ada tanda kebiruan atau tidak. Mungkin Bapak bisa dibuka mulutnya. Lidahnya dikeluarkan Pak? Ya sudah Pak. Dari pemeriksaan mulut itu tidak ditemukan adanya tanda lidah kebiruan. Kemudian mungkin tangannya bisa diletakkan. Nah, kita juga bisa lihat dari tangan pasien apakah dia ada cyanosis perifer atau tidak. Dan kita juga bisa lihat di kukunya apakah dia ada tanda kebiruan atau tidak. Sekarang coba tangannya seperti ini. Kita juga bisa lihat apakah dia ada tanda clubbing finger atau tidak. Dari pemeriksaan inspeksi tadi tidak ditemukan adanya tanda cyanosis pada bibir pasien maupun lidah pasien. Kemudian dari pemeriksaan tangan dari jari-jari juga tidak ditemukan adanya tanda cyanosis perifer dan juga tidak ditemukan adanya tanda clubbing finger. Jadi yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan pada dada anterior, di mana prinsipnya dalam pemeriksaan paru ini yang pertama kita lakukan inspeksi, kemudian kita lakukan palpasi, perkusi, dan yang terakhir baru kita lakukan auskultasi. Jadi yang pertama adalah pemeriksaan paru, saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Jadi saat inspeksi kita lihat di dada pasien bagaimana pergerakannya, apakah dia simetris kanan kiri atau tidak. Kemudian kita lihat apakah dia ada deformitas atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada tanda inflamasi atau bekas operasi atau skar lainnya atau tidak. Kemudian kita juga bisa lihat dia apakah ada tanda ginekomastia, kemudian ada tanda Spider-Nevi maupun tanda radang lainnya. Kemudian Bapak juga bisa tarik nafas, hembuskan. Nah, pada pasien itu tidak ditemukan adanya dada tertinggal pada satu sisi saat menarik nafas. Jadi pergerakan dada pasien itu simetris kanan kiri. Kemudian dari pola nafas juga dia normal, tidak ada tanda-tanda retraksi atau penggunaan otot bantu nafas. Baik, yang kedua kita bisa lakukan palpasi, di mana yang pertama kita lakukan pemeriksaan ekspansi dari dada pasien. Jadi kita bisa letakkan kedua tangan di dada pasien kanan kiri, kemudian kita nilai apakah dia nanti saat dilakukan palpasi apakah dia kuat angkat kanan kiri sama atau ada yang tertinggal salah satunya. Bapak coba tarik nafasnya, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Baik, pada pasien itu dia simetris kanan kiri, tidak ada salah satu dada yang tertinggal saat pasien menarik nafas. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan frenitus taktil pada pasien. Bapak nanti kalau saya suruh mengucapkan 77, Bapak bilang 77 Pak ya. Coba bilang Pak. 77. Lagi? 77. Lagi? 77. Baik, dari hasil pemeriksaan frenitus taktil itu dia simetris kanan kiri, tidak ada yang menurun maupun meningkat saat melakukan frenitus taktil. Baik, selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan perkusi pada paru, di mana yang pertama kita bisa lakukan perkusi di supraclavicular atau di apex paru, kemudian kita bandingkan kanan kiri dan atas bawah kita nilai apakah dia ada perubahan suara dari sonor ke redup atau tidak. Pertama kita bisa mulai dari apex paru, yaitu di supraclavicular.
Baik pada pasien itu setelah diperkusi kanan kiri dan dibandingkan antara kanan kiri atas bawah, itu dia normal, sonor di semua lapang paru. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Jadi prinsipnya sama seperti perkusi, kita bisa lakukan di seluruh lapang paru. Kita bandingkan antara kanan kiri, atas dan juga bawah. Pak, coba tarik nafas. Hembuskan. Coba tarik nafas ya. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. 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 Baik, dari hasil pemeriksaan auskultasi itu dibandingkan antara paru kanan paru kiri itu dia normal vesikuler di seluruh lapang paru dan tidak ditemukan adanya suara tambahan baik itu wheezing, ronki maupun stridor. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di paru bagian posterior atau di dada bagian posterior. Prinsipnya sama, yang pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Jadi kita lihat apakah ada deformitas atau tidak, kemudian apakah dia ada tanda inflamasi atau tidak, kemudian apakah dia ada bekas operasi atau scar lainnya atau tidak. Nah, pada pasien itu ditemukan dia simetris kanan kiri, tidak ada deformitas maupun tanda radang. Mungkin Bapak bisa tarik nafasnya, Pak? Hembuskan. Nah, saat menarikan nafas juga dia simetris kanan kiri, tidak ada satu sisi yang tertinggal. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan palpasi. Yang pertama kita nilai ekspansi paru. Kita bisa menggunakan kedua tangan yang kita letakkan di kedua dada pasien. Pak, bisa tarik nafasnya? Tarik nafas. Nah, pada pemeriksaan ekspansi paru itu dia simetris kanan kiri, tidak ada satu sisi dada yang tertinggal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fremitus raba untuk menilai apakah dia hantarannya normal atau tidak, atau mungkin ada yang menurun atau yang meningkat ke satu sisi atau tidak. Nah, kita bisa menggunakan bagian sisi ulnar dari tangan kita. Bapak cuma bilang 77, Pak ya? Ya. Coba bilang, Pak. 77. Lagi? 77. Lagi? 77. Lagi? 77. Lagi? 77. Pada pemeriksaan fremitus raba pada pasien itu dia simetris kanan kiri, kemudian tidak ada salah satu sisi yang menurun maupun yang meningkat. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan perkusi, itu juga sama, kita nilai kanan kiri atas bawah pada seluruh lapang paru. Baik, pada pasien itu perkusinya dia sonor kanan kiri dan dia simetris kanan kiri. Selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan auskultasi, di mana prinsipnya juga sama seperti saat melakukan perkusi, kita bandingkan kanan kiri dan atas bawah. Pak, coba tarik nafasnya. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas.
pemeriksaan auskultasi itu dia normal vesikuler di seluruh paru-paru dan ditemukan adanya surat tambahan baik itu Wissing, Stridon maupun Ronchi. Baik Pak, dari hasil pemeriksaan tadi, baik saya lakukan pemeriksaan fisik dari depan maupun dari belakang, itu saya temukan normal, tidak ada kelainan. Mungkin nanti akan saya perlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui keluhan Bapak lebih lanjut nih Pak. Mungkin apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Nah, cukup. Cukup nih. Jadi sebelum pemeriksaan lebih lanjut, Bapak bisa tunggu di luar lebih dahulu, nanti akan saya panggil lagi Pak ya. Terima kasih Pak.